Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwati fillah, kita bertemu lagi di pekan ini di hari Ahad dalam melanjutkan pelajaran kita yang sudah lama tidak kita bahas, yakni seputar bahaya kikir, dan ini bahasan yang terakhir. Di bulan kemarin juga harus bisa menyelesaikan ya, cuman banyak kendala ya. Nah, ini bahasan yang terakhir tentang bahaya kikir. Nanti kita akan melanjutkan bahaya durhaka pada orang tua ya, di sifat tercela selanjutnya. Dalam suatu riwayat an Aisyata annahum labahu syatan faqala nabi ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha, qala baqiya kulluha ghayra katifiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya mereka menyembelih kambing, lalu Nabi SAW bertanya, apa yang tersisa darinya? Aisyah menjawab, tidak tersisa atau dibagikan kecuali pundaknya. Nabi bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Artinya betapa pentingnya sifat dermawan ya, dan jangan sampai pula kekikiran ya. Itu menghinggapi. Bahkan dalam membagikan sembelihan kambing saja, sampai yang sisa itu hanya pundaknya ya. Nah itu artinya tidak serakah ya, tidak seenaknya sendiri ya. Nah, itulah pelajarannya ya dari hadis ini. Terus juga firman Allah, ma indakum yang fadu ma innallahi baq wala najziyannal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang bersabar dengan hal yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 96. Ini menjelaskan bagaimana kita harus sadar apa yang ada pada sisi kita ya, dari harta dunia itu pasti akan lenyap ya, pasti akan hilang dari pemiliknya. Bisa jadi hilang, bisa jadi dicuri, bisa jadi diambil ya. Maka pada saatnya memang inilah hati kita ya, walaupun barang berharga sekalipun ya, itu harus benar-benar lapang dada ya, ridho ya di saat itu pula ya, walaupun tentu terkadang manusiawi harus mencari barang berharga dan sebagainya, tetapi tentunya jangan menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang seolah-olah kehilangan hal itu jadi
gimana gitu ya, seperti kehilangan kehidupan gitu ya. Enggak juga kan gitu. Apakah harta itu atau barang itu bisa memberi kita kehidupan? Enggak. Kayaknya kalau dijual jadi memberi kehidupan gitu ya. Iya. Iya, kalau barang itu kan dijual baru memberi kehidupan kan gitu. Ini kan nggak dijual. Baik kalau sampai dipamerkan ya gitu. Nauzubillah. Tuh. Harta juga tidak akan memberi kehidupan ya gitu. Soalnya kalau dibelanjakan untuk kita gitu. Jangan terlalu gimana gitu ya ketika wah itu saya kehilangan ini kehilangan itu ya. Dunia itu kelak akan ada yang menggantikannya ya, satu persatu akan hilang dari kita di dunia. So ikhwatu fillah yang punya Android itu berapa kali ganti sob? Berapa kali ganti? Apakah terpikirkan Android yang kita miliki sekarang akan dimiliki selamanya gitu ya? Pasti dengan bergantinya zaman tuh ya, terkadang itu malah berganti juga ya. Sampai akhirnya katanya di alat genggamannya itu langsung di sini gitu ya. Diketik di sini gitu. Aneh itu ya. Itu. Jadi nanti akan berganti. Gitu. Suatu saat benda itu tidak akan berharga. Dan nanti yang berharga di akhirat itu apa? Amal kita, ya. Bukan harta kita, bukan barang-barang kita. Iya. Karena itu amal kita, apa yang kita gunakan dari harta kita itu untuk apa? Untuk apa dibelanjakan? Dari mana kita dapatnya kan? Itu. Pasti akan lenyap yang namanya barang harta itu. Maka kita juga apa yang di sisi Allah itu akan kekal, pasti kekal gitu. Gitu. Kesudahan kita nanti itu yang kekal nanti. Ya. Lama itu ya, seseorang di mana merasakan pahitnya di akhirat, bahkan nantinya ketika sudah merasakan balasannya itu selama-lamanya. Masya Allah. Tapi yang terkadang kita lalai akan dunia ya. Apa yang kita miliki akan itu. Kadang kita lalai. Hanya kehilangan sesuatu aja gitu ya, barang berharga. Terus gimana orang itu? Itu. Yang ini harus jadi catatan buat kita ya. Itu. Tapi kalau kita misalnya ada sholat sunnah yang terluput, atau ada ilmu yang terluput, atau terluput dari kita amal tertentu, kita kadang biasa-biasa aja, ya. Kayak barang sebegitu berharganya, gitu ya. Kita kalau sudah terluput sudah hilang langsung cari kemana-mana, gitu, ya. Semua dibongkar bangkir, gitu ya, gitu. Tapi kalau sudah amal kita ya, sholat kita terluput, misalnya sholat sunnah, bahkan terkadang di kita sholat wajib saja terluput, kita biasa-biasa saja. Nauzubillah. Ya. Yang dimaksud luhut, Hah? Yang dimaksud luhut? Terluput. Oh, tidak terluput. Terluput, jadi Salah gitu. hilang atau jadi tidak
tidak beramal. Di saat itu pula amalnya Ya, terlewat itu kan sholatnya, jadi tidak inilah. surat Al-An'am ayat berapa itu yang semuanya dihapus ya. Iya. Sholat nanti belum apa. Jadi ketika misalnya sholat terlewat, ada amal yang terlewat, sedekah terlewat, kita ya biasa-biasa aja. Ayat kita yang kita baca, kita nggak baca, kita biasa-biasa saja. Barang yang hilang, nah, itu kita luar biasa gitu ya. Atau nah ini jadi catatan buat kita sejauh mana kita benar-benar mengimplementasikan ya, implementasi keimanan ini ya. Jangan sampai dunia jadi lebih dari segala-galanya. Tuh. Nah ini nih ada quotes ya yang menutup pembahasan kita. Yang pertama dari Afnaf bin Qais. Engkau milik harta bila tidak menginfakannya. Jadi bukan harta milik kita, tapi engkau milik harta kalau tidak menginfakannya. Tetapi bila menginfakannya, maka harta itu milikmu. Ya. Sudah lihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Terus juga Imam Al-Asma'i. Aku mendengar orang Arab gunung waktu ia mensifati seseorang, dia berkata, sungguh si fulan terlihat kecil pada pelihatanku karena besarnya dunia pada pelihatannya, dan seolah-olah dia melihat meminta-minta adalah malaikat pencabut nyawa apabila datang kepadanya. Masya Allah. Jadi dia melihat, atau si orang Arab mensifati seseorang melihat si fulan itu ya kelihatan kecil lah gitu. Karena apa? Ya bagi dia si fulan itu dunia itu besar gitu. Kalau ada si pengemis di jalan meminta-minta, minjem duit atau yang yaitu menagih lah gitu, menagih hutang lah gitu bahasanya itu, maka dia sifati orang itu seperti pencabut nyawa gitu. Jadi inilah insya Allah ya, seolah-olah orang peminta-minta yang gituan ya, orang yang rendah kelihatannya ya, itu seolah-olah menjadi orang yang berbahaya gitu. Ya. Kunci ya, tong sampai mungkin minta-minta ke orang gitu lah gitu. Kunci gitu. Hah? Karena dibebaskan dengan hartanya semua si Al-Lahab ya. Ya Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Gayuna masih kini berarti. Ya mas. Sekarang masih di ini kayaknya mah Abu Lahab mah di alam barzah. Kan nanti siksaan mah nanti, balasan mah nanti di Yaumul Jaza ya. Sekarang masih di alam barzah, di ini Allah alam ya. Cuma ilmu yang itu mah gaib ya, kita nggak bisa tahu apa ya. Siksa kubur. Yang pasti jelas ya, yang diberitahukan ya itu alam barzah dulu. Alam barzah nanti disiksa dulu kan. Nah, dia mungkin dari situ disiksa, nanti baru di Yaumul Jaza baru disiksa di neraka gitu. Jadi itu kadang kita kalau ada yang minjem, ada yang minta-minta, atau ada yang lagi hutang kita, kunci lah, kunci. Tahu sampai kadia lah gitu. Kan itu kan kadang-kadang gitu ya. Untuk nyumput lah gitu, nyumput. Lah, kita tagih hutang lah gitu. Gitu ya. Berbunga-bunga. Nah, makanya itu bahaya. Ya. Bahaya bukan renten. Untuk memaji tentara. Satu ini. Dan berkata Muhammad bin Al-Munkadir, ada yang berkata,
Jika Allah bermaksud terhadap suatu kaum kejelekan, Allah mengangkat pemimpin atas mereka yang terjahat dari mereka dan menjadikan rezeki-rezeki mereka di tangan orang-orang yang kikir dari mereka. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki suatu kejelekan ya gitu. Sehingga ya melihat saja bagaimana pemimpin-pemimpin gitu ya gitu. Wah, mereka pangkatnya kaya gitu ya. Orang miskin kemana gitu ya gitu. Gitu. Orang miskin, para guru kemana gitu ya, kesejahteraannya tidak diperhatikan. Ayo janji gitu kan. Kelihatan ya gitu. Dan berkata sebagian ahli hikmah, kikir adalah jilbab hinaan. Dan berkata sebagian ahli sastra, orang kikir itu tidak akan memiliki teman. Jelas dia. Karena saking hinanya sifat kikir ya gitu. Nah itu tentang bahayanya sifat kikir ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang hukukul walidain ya. Durhaka pada kedua orang tua ya. Kalau sudah meninggal gimana, mendoakan aja gitu. Bapak saya kan udah meninggal. Ya. Mendoakan setiap sholatnya. Sholat fardu. Ya. Mendoakan atau meneruskan silaturahmi yang pernah terputus. Kalau ziarah mah kan sifatnya mubah ya, tidak sunnah ya. Mubah yang maksudnya boleh. Hah? Mubah nggak boleh. Bukan nggak boleh, mubah teh boleh justru. Tapi Mubah teh itu boleh, mubah teh boleh. Kalau yang nggak boleh mah haram. Haram nggak boleh itu. Iya. Kalau mubah boleh-boleh saja, tapi ya tidak rutin ya, misalnya seseorang sekali ya main HP ini mubah gitu ya, tapi tidak menjadi keseringan gitu ya, karena ya bahaya juga gitu. Itu mubah gitu ya gitu. Sering gitu lah. Tapi kalau ziarah kan ya mubah sebenarnya, hukum saat ini hukum saat ini kan mubah, misalnya kan jadi justru dilarang oleh Nabi gitu ya. Ya apalagi kan kalau kita misalnya kadang memberatkan untuk ziarah dan sebagainya ya. Kalau pada ziarah ke bangsa wali-wali gimana? Kiai. Jadi ziarah itu kan intinya tazkiratul maut, sebenarnya mah intinya mah itu. Supaya ingat waktu ada maut gitu. Ya itu aja intinya mah. Maut lah. Iya. Saya juga nanti begini gitu. Iya, intinya mah itu. Intinya. Nah, apa yang ada di kuburan itu kan nanti pada hancur gitu ya. Tulang belulangnya. Iya. Sekian tahun. Nah, jadi ya intinya tazkiratul maut. Ya mau mana saja kita ziarah gitu ya. Enggak harus ke siapa gitu. Pokoknya ke Sunan Gunung Jati, Sunan siapa? Nah intinya bagaimana pada orang yang mati ya kita doakan ya. Doakannya bukan minta didoakan kadang-kadang Iya. balik gitu. Udah buat berkah supaya mendapat berkah. Mendoakan intinya Mendoakan tadi doakan ya. masalah kaprah. Terus misalnya sebelum dia mati itu pernah mewariskan atau pernah memberikan Al-Quran ke kita, kita gunakan Al-Quran itu, ya berarti kita nanti pahalanya bisa itu ya, dapat ya. Karena itu kan wakaf ya, atau sedekah jariyah. Al-Quran bagus ya. Iya. Kalau dibaca kan. Iya, kalau dibaca. Kalau baca kadang-kadang udah mau kena dipakai setahun sekali. Iya. Kalau itu betul. Nah, insyaallah nanti untuk besok kita di pada zuhur ya. Pada dulu. Ya besok pada dulu lagi. Sekarang belum dulu. Ya sekarang udah ini saya duhur kan ada jadwal. Sisa ada sholat baru ini ya. Iya udah sholat besok gitu ya. Nanti baru ya belajar gitu.
Itu saja yang bisa disampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi. Salamana fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min ladunka rahmah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.